Ketua MUI Khalil Nafis sebut putusan MK tidak sah, umpamakan sedekah dari hasil mencuri. Amar putusan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. MK kemarin Mas, Pak Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju Mas. Hasil putusan itu kan apa ada catat ininya Mas? Tetap melaju Mas. Putusan Majelis Kehormatan sendiri dibilang itu fitnah. Gila nggak? Gila! Semakin dekat keruntuhan negara, semakin gila hukumnya. Cicero. Apa iya? Mau kita biarkan dia runtuh? Udah gila. Gila Pak. Hakim yang diadilin aja itu berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bilang itu fitnah. Apa begini nih? Saya protes besar itu. Sudah sangat rusak Bang. Ini yang saya katakan, kita nggak boleh mentolerir ini. Ya kan sudah saya bilang tadi, putusan MK itu final dan mengikat. Tapi undang-undang yang berubah karena putusan MK itu kan undang-undang, bisa direview. Nah, itu contohnya yang mahasiswa itu. Tapi review itu akan berlaku kalau berhasil untuk pemilihan umum 2029. Jadi mari kita memahami aturan main udah selesai, udah final gitu loh. Aturan main ini sudah final, jadi jangan lagi memperdebatkan aturan main itu. Ini kan isunya bukan isunya Mas Gibran ya, walaupun orang berusaha membangun frame kan bahwa ini semua dibikin buat Mas Gibran. Kami sih tidak melihat seperti itu, sehingga bahkan sempat orang bertanya kalau sampai ternyata MK memutuskan, dan alhamdulillah tidak ya, bahwa artinya cacat keputusan MK ketika mengizinkan orang seperti Mas Gibran untuk maju. Kalau keputusan semacam itu, kami sih akan menerima itu dengan sangat lapang dada. Oke. Artinya sudah siap dengan pengganti Gibran nih? Sudah ada nama-nama? Enggak. Ini Anda ini menjebak Kata saya sudah nih. Ini kata sudah dipersiapkan. Erick Thohir, ada nama siapa lagi kemarin? Ya. Ada nama mungkin Hovifa. Hovifa, ada banyak lah ada ya. Banyak, tapi kita sih nggak mikirin. Ade Armando kan pasti kalah sih. Kalau sampai demi penghormatan kita terhadap hukum, kita akan mengatakan be it ya. Yang jelas hari ini kami bahagia dengan mudah-mudahan ini bisa ya. Tapi jangan menutup mata Bang. Opini liar di luar sana begitu dahsyat. Semua tuh kami bukan framing Bang, karena hanya satu-satunya figur yang maju Capres 2024 Cawapres Gibran Rakabuming Bang, nggak ada yang lain. Iya. Tapi ya saya minta maaf sekali bahwa saya harus mengutip hasil survei terakhir dari SMRC yang menunjukkan bahwa suaranya Gibran sih, suara Gibran itu kan, suara Prabowo Gibran itu really strong. Morality is meaningless. Tidak ada artinya hukum tanpa moralitas. Karena itu dalam beberapa kesempatan saya mengatakan, okelah misalnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbatas kewenangannya dan tidak bisa menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tetapi sebenarnya ada ruang di mana dalam putusannya MK saya lihat memberikan rekomendasi. Mengapa tidak diberikan rekomendasi supaya mengembalikan legitimasi putusan MK itu dengan MK memeriksa ya, bukan orang lain tapi Mahkamah Konstitusi sendiri memeriksa putusan 90 dengan cepat. Apalagi sudah ada 3-4 permohonan baru. Harusnya mundur, malu, lu merusak gitu loh. Reformasi dan demokrasi ini dengan tetesan darah, keringat, bahkan nyawa Pak. Dan kita berada di dalam pusaran itu Pak. Maka saya menentang keras gitu loh. Nggak ada Pak. Kekuasaan itu bukan begitu caranya gitu loh. Lu jangan menabrak nalar publik dong. Jangan menabrak semangat orang untuk bikin benar dong di republik ini.
Nggak ada itu, begitu loh. Apalagi persoalan nepotisme itu. Maka ya, kemarahan kita hari ini adalah kemarahan kita untuk menegakkan akal waras itu. Udah nggak waras, Pak. Hakimnya nggak waras itu. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023. Namun MKMK hanya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, sedangkan putusan kontroversial terkait batas usia minimal Capres-Cawapres tetap berlaku. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah dan ukhuwah, Kiai Haji Holil Nafis turut menanggapi putusan MK dengan sebuah perumpamaan. Saya ini hanya belajar hukum Islam, logikanya kalau orang yang bersedekah itu dari harta hasil mencuri, maka orangnya dosa dan sedekahnya tidak sah sebagai sedekah. Tulis Kiai Holil Nafis di akun media sosial Twitter @holilnafis Kamis 9 November 2023. Dengan mendasarkan hal itu, Kiai Holil Nafis menganggap jika yang memutuskan hukum melanggar hukum maka putusannya tidak sah. Logikanya, kalau yang memutuskan hukum batas usia capres itu melanggar hukum, maka dia disanksi dan putusan hukumnya tidak sah, katanya. Untuk diketahui, MKMK hanya mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku konstitusi hakim konstitusi. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor, kata Ketua MKMK Jimli Asidiki, membacakan putusan MK di ruang sidang MKMK Gedung MK pada Selasa 7 November 2023. MKMK menganggap Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Garisah Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.